bersama Mama Meli di sini. Apa kabar nih, Mams semua di rumah? Atau masih pusing ya karena harus ngajarin anak untuk sekolah online di rumah? Ya, itu semua jadi masalah ya buat para Mams di rumah ya. Nah, kali ini Mama Meli punya solusinya, yaitu ngelesin anak di rumah. Nah, kali ini Mama mau kenalin teman Mama, namanya Ko Lukas. Beliau ini adalah direktur dari Study House. Halo Ko Lukas. Halo semuanya. Baik-baik aja semuanya. Baik dong Ko, masa nggak baik ya kan? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mams ini bingung ya, Study House itu apa? Boleh cerita dong Ko Lukas, Study House itu apa? Ya, boleh. Nah, Study House adalah bimbingan belajar, tempat les gitu ya, semi private. Jadi satu kelas isinya cuma 4-5 orang supaya gurunya itu bisa perhatian ke siswanya. Yang tujuannya adalah memerestasikan siswa. Jadi tujuan kami bukan cuma sekedar mengajar, tapi lebih tinggi daripada itu, yaitu memerestasikan siswa. Jadi prestasi siswa itu pasti, sebuah hukum yang pasti. Jadi nggak ada lagi namanya, oh yang penting sudah belajar maksimal kan, kalau nggak punya prestasi ya sudah, itu salah. Jadi kita memang tujuannya memerestasikan siswa. Itulah Study House. Memprestasikan siswa ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kok, Study House ini udah berdiri dari kapan ya? Kami secara resmi sudah berdiri dari tahun 2012. Jadi kurang lebih sih sudah 8 tahun ya kalau dari sekarang. Oh, udah 8 Di tahun. Surabaya. Oh, di Surabaya udah 8 tahun loh, Mams. Ya. Nah, kok kalau boleh tahu muridnya sudah seberapa banyak nih kok sampai sekarang? Nah, murid yang dipercayakan kepada kami yang aktif sekarang ini ya, di masa-masa ini yang aktif kurang lebih ada 312 siswa dari SD sampai SMA di Surabaya. Tapi jumlah murid kami secara keseluruhan dari awal kami berdiri sampai sekarang itu kurang lebih ada 1.200-an siswa. Jadi kami sudah memprestasikan siswa 1.200-an. Nah, di masa-masa seperti ini 15% siswa itu belajar via offline, yaitu hadir di kelas itu ya, tapi dengan protokol kesehatan yang maksimal. Satu kelasnya cuma ada 2 anak aja. 85% yang lainnya itu via online, belajar dengan online tapi dengan metode kreatif. Ya, dengan metode kreatif, karena belajar online kalau nggak kreatif akan kesulitan anak-anak biasanya, karena anak-anak akan lebih fokus ke game lah, lebih fokus ke nonton TV, mungkin makan ataupun apapun. Nah, jadi seperti itu. Ya benar ya, kalau misalnya seandainya online mungkin nggak les, malah bisa main ya. Ya, Nah, betul, jadi ya. dari Study House-nya itu memang harus lebih kreatif gitu Ya, ya, Ko, jadi ya. gurunya harus ini. Jadi inti dari les online di kami itu guru tuh harus bisa meng-attach pikirannya siswa. Nah, kalau nggak attach pikiran siswa, kalau nggak bisa nge-grab pikiran siswa, nggak usah les sekalian, karena buang-buang uang itu jelas, ya kan? Makanya saya tuh banyak murid-murid baru di tempat kami itu yang curhat, Pak, les online itu gimana sih? Saya itu sudah les di tempat lain, kok nggak enak ya? Kok anaknya itu nggak bisa konsentrasi lah dan sebagainya. Itu berarti gurunya nggak bisa nge-attach pikirannya siswa, nggak bisa narik perhatian pikiran siswa. Nah, di tempat kita itu nggak boleh terjadi. Oh, gitu ya, Ko. Kan tadi Koko bilang 312 siswa ya. Iya, sekarang ini ya, yang aktif ini. Berarti mereka senang dong kok belajar di Study House ini. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka tuh senang untuk belajar di Study House? Apa mungkin pengajarannya atau guru-gurunya? Nah, gini, kita punya prinsip bahwa untuk mencapai prestasi siswa, untuk memastikan prestasi siswa itu harus senang dulu dengan belajar. Nah, bagaimana caranya siswa itu senang dengan belajar? Pertama, guru itu harus bisa mengetahui siswa ini karakternya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, keinginannya seperti apa. Itu siswa akan senang dalam belajar. Jadi nggak ada istilahnya dipaksa-paksa. Bahkan siswa dari kami itu malah sedih kalau harus selesai les. Bayangkan aja loh. Jadi itu benar-benar les ya, benar-benar belajar ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, malah nggak mau pulang ya kalau nggak salah ya. Ada Iya. yang mau pulang ya. Iya, benar. Ya. Nah, rata-rata yang les di tempat Koko ini, kenapa sih kenapa sih orang tuanya pada ngelesin anak-anaknya di tempat di Study House tempat Koko ini? Oke, dari hasil survei yang saya lihat ada 3 alasan orang tua murid itu meleskan anaknya di tempat kami. Yang pertama, karena mereka itu dengar katanya les di tempat kami itu prestasinya terjamin, karena katanya belajar itu sampai bisa, jadi pasti bagus. Oke. Yang kedua, alasan orang tua murid meleskan di tempat kita adalah karena dia melihat nilainya itu meningkat terus, prestasi belajar itu meningkat terus, baik dia maupun teman-temannya. Yang ketiga adalah mereka merasa di Study House itu beres, semuanya sudah beres. Jadi belajar sampai selesai, sudah gak usah diulang lagi, orang tua sudah gak usah bertengkar lagi dengan
anaknya, tugas-tugas juga sudah selesai, nilai pun dijamin bagus, jadi sudah selesai. Plus lagi gini, kalau ada orang tua murid ya, kalau ada orang tua murid mungkin auditnya Mama Meli ini merasa sulit, oh kok ngajari anak sendiri kok sulit banget ya? Ya memang sulit banget, karena memang butuh ilmu khusus. Itu banyak yang salah kaprah. Ngajar anak itu butuh ilmu khusus, nggak bisa sembarangan, butuh orang yang expert, tahu anak ini kayak apa, pola pikirnya kayak apa, tahu materinya itu kayak apa, pengembangannya kayak apa, anak ini sukanya itu dibuat seperti apa. Nah, jadi nggak bisa sebenarnya kalau nggak expert ngajar sendiri itu sulit. Dan tim itu sih mungkin bisa ya, tapi kalau supaya punya prestasi, anaknya suka belajar, ya guru les biasa pun kadang-kadang nggak bisa, harus expert. Ya, jadi buat anak Anda jangan coba-coba sebenarnya. Iya, benar banget. Apalagi untuk anak ya. Kadang mama sendiri aja buat ngajarin anak aja pusing ya. Ya, jadi memang perlu bantuan expert ya, Pak ya. Dan itu memang wajar kalau pusing. Ya, makanya banyak orang-orang sukses di dunia yang kaya-kaya artis atau pengusaha top, dia berani rela keluarkan banyak uang untuk meleskan anaknya supaya informasinya itu masuk. Bener banget sih. Nah, terus jaminannya apa nih kok kalau misalnya seandainya mam semua ini mau ngelesin anaknya di study house? Nah, yang les dapat kami, kalau saya lihat dari data, itu kami berani garansi peningkatan prestasi. Biasanya nilainya akan naik minimal 20% ya. Biasanya kan bertahap ya, tergantung tingkat keparahan para siswa. Karena gini, ada anak itu ya, dibawa ke tempat kami tunggu sampai parah banget. Parah banget itu gimana? Saat SMA nih, perkalian aja sudah, cara ngitungnya basicnya aja sudah salah, ketelitiannya sudah salah. Bayangkan matematika itu dihafal loh. Ya, itu kan salah, cara ngajarnya salah ya. Nah, tergantung tingkat keparahannya. Tapi kalau tidak terlalu parah, kadang-kadang IQ-nya di atas 80, ya saya berani garansi sih nilainya akan tingkat 20% minimal. Tapi kebanyakannya ya 50% sampai 90% nilainya meningkat sejauh itu. Karena saya percaya bahwa prestasi siswa itu mutlak, pasti. Karena ya pelajaran sekolah kan gitu-gitu aja kan? Iya, benar. Dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Kecuali kalau anak Anda disuruh bikin pesawat terbang lah, atau yang logikanya tingkat-tingkat berat, ya itu mungkin ya agak-agak sulit. Benar. Nah, jadi kami berani menggaransi seperti itu, dan juga anaknya juga tidak akan tersiksa kalau belajar di tempat kami, karena kami berusaha untuk menyesuaikan dengan karakter tiap anak, cara belajar seperti apa, pola pikirnya seperti apa untuk mencapai prestasinya. Nah, sudah tahu ya Mams ya, ada jaminannya loh. Nah, kalau nggak salah nih kau dengar-dengar, ada murid yang belajar sampai jam 3 malam, benar nggak kok? Benar. Nah, itu kalau boleh tahu ceritanya tuh gimana kok bisa sampai belajar jam 3 malam? Oke, ini cerita yang cukup legend ya. Biasanya kalau ada anak-anak yang dari Santa Clara mungkin tahu ya, karena kalau di Surabaya kita memang basisnya itu ya Santa Clara, Santa Maria, Petra, Sint Louis dan lain sebagainya. Tapi kita terbuka untuk semua sekolah karena proses masalahnya sama. Nah, cerita dulu ada anak sampai jam 3 itu pertama karena anaknya sudah diancam nggak naik kelas. Bukan murid kita ya, jadi sebelum itu bukan murid kita. Diancam nggak naik kelas, besok sudah mulai ujian akhir, jadi harapannya cuma tinggal besok. Terus papanya itu bingung gimana ini supaya anaknya lulus ya kan, dengan kondisi anaknya agak sedikit autism ya, Nah, akhirnya guru sekolahnya nyarankan leskan aja di Stadios. Itu kejadian itu 7-8 tahun yang lalu ya, awal-awal berdiri mungkin. Nah, sebenarnya saya agak keberatan karena waktunya besok mau UAS, jadi 3 hari ini penghabisan. Kalau saya terima, kalau gak naik kelas dianggap gara-gara saya. Kalau nggak saya terima, orang tuanya mohon-mohon. Oke lah, saya challenge diri saya untuk menerima. Akhirnya saya ajar dengan apa ya, ibaratnya itu dengan totalitas tinggi. Ya sampai dari jam 11 siang sampai jam 3 subuh setiap hari. Ya KO sih, tapi gak ada pilihan lain. Ya kan? Saya cek semua, aduh, logika belajar matematikanya juga amburadul, semangat belajar juga tidak ada. Nah, seperti ini mau les gimana? Ya semangatnya nggak ada, logika belajar matematika juga amburadul, daya ingat juga lemah. Nah itu kita perbaiki semuanya, cuma dalam waktu 3 hari. Ya anaknya sih KO sih memang ya, karena nggak ada cara lain kan. Ya kan, daripada gak naik kelas, buang setahun, anaknya mentalnya down. Ya kan. Nah singkat cerita akhirnya anaknya divonis lulus dan bisa dapat nilai 80. Tapi ingat sekali lagi ini dulu. Ya sekarang kita lebih canggih, jadi kita punya pendekatan yang lebih bagus lagi dengan teknologi, ya dengan animasi, video belajar, sifat-sifat guru yang lebih care terhadap siswa.
itu bisa mempercepat proses belajar, namanya juga lebih senang, tapi prestasinya lebih terjamin. Gitu ya. Nah, Sampai jam itu. 3 malam loh. Tapi Ya. ini sudah lebih efektif, lebih kreatif lagi, jadi sistemnya bisa lebih online ya kok ya. Ya, nah. Online ataupun offline juga bisa ya kok ya. betul, ya. Nah kok kalau boleh tahu nih, kira-kira Kolukas nih ada pesan nggak ya untuk murid dan orang tua di rumah nih, mungkin para moms juga tahu untuk terkait belajar di era pandemi seperti ini. Nah, di era pandemi ini sebenarnya bagus ya, itu bisa men-challenge diri kita supaya tahu mana yang benar-benar guru les, mana yang bisa mengajar, mana yang tidak. Jadi di era pandemi ini saya cuma saran bahwa untuk orang tua jangan memaksakan keinginan Anda dengan cara Anda. Ya kan? Anda boleh pasang target untuk anak Anda, tapi sesuaikan dengan cara anak Anda. Ya, belajar itu harus menyesuaikan dengan siswanya. Ingat, siswa itu subjek loh, bukan objek. Ya, jadi oleh karena itu guru les itu bukan sembarangan. Jadi jangan cari guru les sembarangan. Makanya seperti yang di awal saya bilang bahwa kalau ada orang tua murid, para mama-mama gitu ya, kesulitan ngajari anaknya di rumah itu wajar, karena memang bukan kemampuannya, bukan expertnya, ya kan? Itu wajar. Jadi cari yang expertnya. Ya kalau Anda cari yang expertnya, pasti anak Anda akan terlayani dengan baik, prestasi pun lebih terjamin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya sering banget melihat mama itu membandingkan anak orang lain dengan anaknya sendiri. Contoh gini, anak saya itu loh, Pak, kok gak bisa kayak anaknya X ya, bisa belajar sendiri. Anak saya itu kok repot banget ya, mainan game terus. Kalau gak diawasi sama guru les sih nggak mau belajar, gitu kan? Iya. Kita nggak boleh ya, karena tiap anak beda-beda. Ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal. Itu kalau Anda belajar konsep multiple intelligence. Interpersonal itu anaknya itu punya kemandirian belajar sendiri, punya motivasi belajar sendiri, gak usah disuruh-suruh, bisa. Tapi kelemahannya dia ini penyendiri biasanya. Penyendiri, egois, gak mau berbagi. Betul. Gampang sekali down. Ya kalau udah down sulit bangunnya. Ya, depresi mungkin iya, karena saya punya murid itu sulit bergaul, maunya belajar sendiri, motivasinya tinggi, gak usah dipaksa tuh sudah mau belajar, tapi gampang takut. Dapat nilai sedikit susah takut, kalau udah jelek down gitu. Nah, tapi gak apa-apa. Tapi ada lagi yang interpersonal. Itu anak yang suka bergaul dengan orang lain, tergantung sih sama orang lain ya. Jadi dia itu butuh guru les, butuh teman-teman untuk dapat nilai bagus. It's okay. Baik intrapersonal, interpersonal, it's okay. Malah kebanyakannya banyak orang sukses itu karena dia itu interpersonal. Ya contoh misalkan ya, kalau mama tahu ya, mungkin ada atlet nih kayak Cristiano Ronaldo. Dia masih butuh coach, butuh sampai tua pun dia tuh butuh coach. Bahkan Presiden Obama, Donald Trump pun butuh penasihat loh. Ya, butuh coach didamping terus loh. Apakah Donald Trump, Presiden Jokowi, pengusaha-pengusaha besar, orang-orang sukses, ya kan, lain atlet itu, apakah dia begitu bodohnya sampai harus butuh coach terus? Enggak kan? Enggak juga, gitu loh. Jadi it's okay kalau anak Anda nggak bisa belajar sendiri, butuh guru les, it's okay. Yang penting tujuannya tercapai, ya kan? Nggak perlu banding-bandingkan sama anaknya orang, beda-beda. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, dua pesan itu yang ingin saya sampaikan kepada para audiens di sini. Jadi sudah tahu ya Mams ya, pertama jangan paksakan anak. Nah kalau Mams nggak tahu solusinya atau masih bingung ngajarin anak kayak mana, lebih baik kalian butuh bantuan para expert seperti yang Kolukas omongkan. Nah mungkin nih kok para Mams di sini mau juga ngelesin anaknya di study house. Kira-kira kayak mana sih kok caranya, mungkin atau langsung hubungi Koko atau seperti apa? Ya, jadi gini, jadi motivasi saya itu memang untuk banyak membantu ya, karena saya itu agak jengah gitu ya, jengah dengan guru yang ngaku guru tapi ngajar pun asal-asalan gitu ya. Bayangkan loh, saya itu punya banyak murid, saya itu tanya, kamu saat di sekolah itu dapat apa sih? Mereka juga bingung loh. Jadi kamu selama 8 jam itu di sekolah itu ngapain juga nggak tahu loh. Ya, belum cuma itu, mereka dileskan pun juga gurunya asal-asalan juga. Bayangkan betapa rugi waktunya ya para anak Anda kalau seperti ini terus. Ya, saya berusaha sih untuk merubah itu semua ya. Jadi saya berusaha untuk menularkan sesuatu yang positif. Nah, bagi Anda yang mau nyoba solusi dari kami, silakan Anda bisa lihat pada komen di bawah ini ya. Jadi Anda bisa mengunjungi akun IG kami, lihat website kami, dan juga Anda bisa menghubungi WhatsApp kami. Akan ada tim dari kami yang melayani Anda. Kami pun juga akan memberikan free trial. Jadi
kalau anak Anda dipercayakan kepada kami, jujur itu sebuah tantangan ya. Jadi saya nggak menganggap itu sekedar belajar, karena guru les itu harus punya kepastian akan prestasi, ya, kepastian akan prestasi. Jadi kalau nggak gitu lebih baik ada sendiri aja di rumah, ya, mama ada sendiri di rumah, nggak usah les. Ya kalau ada guru les ngomong, loh saya sudah nyoba, saya bisa mungkin kok, ya kan? Ya kalau itu diajari aja sendiri, jadi harus ada kepastian. Nah itu dari kami seperti itu. Anda belum nyoba dulu, ada free trial juga untuk bantu para mama di channelnya Cemeli. Nah sudah tahu ya Mam semua, kalau kalian mau coba meleskan anaknya di study house, mumpung nih ada free trialnya, kalian bisa langsung aja cek informasinya di kolom komentar ini ya. Nah, untuk free trial nanti sebutkan ya. Jadi kalau daftarnya dari channelnya Cemeli misalnya gitu ya. Karena ini khusus ya, jadi free trialnya cuma khusus untuk yang kalau ada referensi dari Cemeli. Nah sekian dulu ya Mas, mungkin tips and tricks dari Ko Lukas. Ya. Nah mungkin bisa bermanfaat banget nih buat Mams semua. Jadi ingat pesan dari Ko Lukas, 1, jangan pernah paksain anak untuk belajar. Kedua, kalau nggak ngerti, Mamsnya juga bingung, Mams butuh bantuan expert seperti yang Ko Lukas omongkan, yaitu meleskan anak dengan orang yang benar-benar ada tepat di bidangnya. Mungkin sekian dulu ya Ko, terima kasih buat tips and triknya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga buat Mams semua, sampai jumpa di channel kita berikutnya, bye.